Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada fil fasal? Naam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ba'da tadris. Masya Allah. Erna, coba dites dulu screen-nya. Ya. Oh iya, baik Ustaz. Sudah terlihat Ustaz? Ya. Ya. Nah. Oke, di close dulu. Kita mulai Ustaz Nizar ya. Ustaz. Fadal. Ini ya. Ta'khurna. Fadal. Nah, sahih. Nah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal ikhwah wal akhwat al-fudala al-kurama, ahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-munaqashah fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah, wa nurahib bi hudur fadilatul ustadz Nizaruddin munakishan wa al-ustadz Dr. Abdul Ghani musyrifan wa munakishan wa kadzalika al-bahitha Erna Hidayati wal hudur al-kiram. Al-yawm insyaallah sanujri al-munaqashah lit-talibah Erna Hidayati tahta al-mawdu' karakteristik pendidik dan peserta didik dalam Al-Quran, studi analisis kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Taib, qabla bidayatil munaqashah nutihul fursah lit-talibah Erna Hidayati li ilqa'i al-bahth li'ardi bahtiha limuddah 10 daqaiq ila 15 daqiqah. Fal tatafaddal mashkura. Ya, silakan Erna Hidayati untuk mempresentasikan skripsinya 10 menit sampai 15 menit. Baik, jazakallah Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Falhan LCMA sebagai Ketua Sidang dan Penguji 3. Kemudian yang dihormati Ustadz Dr. Abdul Ghani M.Hum sebagai Pembimbing dan Penguji 2. Kemudian kami hormati Ustadz Ahmad Nizaruddin MA sebagai penguji pertama. Izin saya screen Ustadz. Silakan. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan skripsi saya yang berjudul Karakteristik Pendidik dan Peserta Didik dalam Al-Quran, Studi Analisis Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Latar belakang yang saya ambil, bahwasanya
erosi karakter dan perilaku tidak terpuji yang menerpa pendidik dan peserta didik merupakan gejala umum di mana-mana. Jadi banyaknya kasus bullying yang terjadi pada saat ini menunjukkan adanya perilaku yang tidak terpuji yang memang dilakukan oleh individu-individu tertentu dalam dunia pendidikan. Nah, sementara itu seharusnya buah yang dihasilkan dari pendidikan itu bukan hanya aspek intelektualitas saja, tetapi juga moral dan spiritual juga harus dikembangkan secara seimbang. Jadi karena ketidakseimbangan aspek-aspek tersebut, maka memberikan dampak negatif kepada perilaku seseorang, sehingga mengalami degradasi moral yang negatif. Nah, di dalam proses pendidikan tentunya ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, hendaknya sebagai seorang pendidik itu menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Demikian juga peserta didik itu seharusnya mempunyai karakter yang baik supaya tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Karakteristik yang baik sebagai seorang pendidik ternyata bisa dijumpai di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Karena dalam kisah tersebut banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Antara lain adalah Nabi Musa yang seorang nabi yang bergelar ulul azmi, itu diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Khidir yang memang dikhususkan oleh Allah dengan beberapa pengetahuan yang memang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Nah, terkait latar belakang ini, maka saya tertarik untuk mengambil tema skripsi saya, yaitu karakteristik pendidik dan peserta didik dalam Al-Quran, studi analisis kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Kemudian perumusan masalah yang saya ambil adalah, pertama, bagaimana penafsiran para mufassir terhadap Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 terkait kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Kemudian yang kedua adalah apa saja karakteristik pendidik dan peserta didik dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 serta relevansinya dalam pembelajaran saat ini. Kajian terdahulu yang relevan yaitu pertama, studi tentang etika murid kepada guru dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam oleh Ahmad Zidni Anwar Musyadat YN Salatiga 2017. Dari hasil penelitian ini bahwa etika yang harus ditiru oleh seorang murid itu adalah ada 5 poin. Pertama adalah tawadhu, kedua tidak merasa lebih tahu dari gurunya, ketiga tidak mempunyai hasrat ingin mengungguli ilmu gurunya, keempat mengakui kualitas ilmu guru sehingga ia butuh terhadap ilmu dari guru. Kemudian yang kelima, hendaknya tidak memotong pembicaraan saat menyampaikan materi sebelum dipersilahkan. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai hikmah dalam kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, studi tafsir tematik Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 oleh Jaya Family UIN Raden Fatah Palembang 2020. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab dari inkonsisten Nabi Musa alaihissalam itu terhadap komitmennya adalah karena penolakan jiwa seorang Rasul terhadap perbuatan yang dianggap mungkar dan menyalahi syariat. Jadi penelitian itu berusaha mengungkap apa yang menyebabkan Nabi Musa tidak sabar terhadap komitmennya. Kemudian yang ketiga adalah hikmah kisah Nabi Musa dan Khidir, surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82, menurut M. Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Rashid Awabin, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. Penelitian ini untuk mengetahui hikmah yang terkandung di balik kisah Nabi Musa alaihissalam menurut M. Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah. Di dalamnya ada 14 poin. Perbedaannya dari kesamaannya adalah sama-sama mengambil rujukan dari Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82, tetapi dalam perbedaannya skripsi saya adalah membahas tentang karakteristik pendidik serta peserta didik. Jadi kedua-duanya ada di dalam skripsi saya. Kemudian mengambil dari 4 tafsir, yaitu tafsir Fizil Quran, tafsir Qobasun min Al-Quran, kemudian tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Metode penelitian saya pakai adalah penelitian kepustakaan dan kemudian metode tafsir tahlili. Nah, untuk menjawab
rumusan masalah yang pertama, yaitu bahwa bagaimana penafsiran Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82 tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir, itu ada 5 episode. Pertama yaitu latar belakang Allah menyampaikan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Ini terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa kisah ini diawali dengan teguran Allah kepada Nabi Musa yang merasa pandai, yang kemudian diperintahkan untuk menemui hamba Allah yang saleh. Kemudian yang kedua, perjalanan Nabi Musa alaihissalam menuju Khidir, Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 65, yaitu tentang perjalanan Nabi Musa akhirnya bertemu dengan hamba Allah yang soleh, dan ini terdapat kesungguhan Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Episode yang ketiga yaitu dialog Nabi Musa alaihissalam dan Khidir dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 sampai dengan 70, yaitu bahwa Nabi Musa meminta kepada Khidir untuk mengajarkan ilmunya. Khidir pun mengizinkan dengan syarat bahwa Nabi Musa harus bersabar. Nah, di sini terdapat sikap tawaduknya dan sopan santunnya dari seorang Nabi Musa ketika meminta ilmu kepada Khidir, dan sikap Khidir yang berilmu mampu membimbing dan mengarahkan Nabi Musa. Episode yang keempat yaitu Nabi Musa menuntut ilmu kepada Khidir terdapat Quran Surat Al-Kahfi ayat 71 sampai dengan 77. Ada 3 peristiwa penting, yaitu pertama bahwa Khidir melubangi dan merusak perahu milik orang-orang miskin. Kemudian Khidir membunuh seorang anak yang tidak berdosa menurut Nabi Musa. Yang ketiga adalah Khidir memperbaiki dinding rumah yang roboh di kota yang penduduknya bakhil. Dalam peristiwa ini, Nabi Musa terus melakukan pelanggaran, namun dengan penuh kesabaran dan ketegasan, Khidir selalu mengingatkan Nabi Musa. Episode yang kelima yaitu perpisahan Nabi Musa alaihissalam dan Khidir, Quran Surat Al-Kahfi ayat 78 sampai dengan 82, yaitu penjelasan tentang Khidir, penjelasan Khidir atas perbuatan yang dilakukannya yang membuat Nabi Musa selalu bertanya. Untuk menjawab rumusan yang kedua, penulis mendapatkan karakteristik peserta didik dalam Quran Surat Al-Kahfi, yaitu pertama, ada 5. Pertama adalah bersungguh-sungguh, terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60, dalam tafsir fi Zilal Quran dan Al-Misbah. Kemudian tawadu, Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 di dalam tafsir Al-Munir. Kemudian sopan santun dalam ayat 66 juga di dalam tafsir Qobasun min Al-Quran dan fi Zilal Quran. Kemudian yang keempat, bertekad untuk sabar, terdapat dalam ayat 69, terdapat dalam tafsir Qobasun min Al-Quran juga. Dan kemudian meminta maaf saat keliru, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 73, Qobasun min Al-Quran. Nah, karakteristik pendidik yaitu pertama adalah berilmu, terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66, dalam tafsir fi Zilal Quran. Kemudian yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan, terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 67, dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian sabar, Quran Surat Al-Kahfi ayat 72 di dalam Qobasun min Al-Quran, dan tegas, Quran Surat Al-Kahfi ayat 75 dalam Qobasun min Nur Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tolong ditutup screen-nya. Ya, Ustaz. Nah, baik, jazakillah khairan karena hidayati. Nashkur laha li ardiha lil ma'rud al-ra'i al-jamil. والآن ننتقل إلى النقاش. نتيح الفرصة للأستاذ الفاضل نزار الدين الماجستير ليناقش البحث أو الرسالة للطالبة إرنا هدايتي، فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Al-mukarram wal muhtaram Ustadzuna al-fadil Dr. Abdul Ghani, Ustadzuna al-mahbub wa musyrifan wa munaqishan li hadhihi ar-risalah, wa Ustadzuna al-fadil Ustadz Ahmad Falhan Magister, munaqishan wa ra'isan li munaqashati hadzal yawm, wa talibah karena hidayati.
ashkuruki ala kitabati hadzal al-bahath. Ya. Hadzal bahath bahthun mumayyiz, ini Masya Allah bahath yang sangat bagus ya, yang temanya juga tema yang sangat relevan gitu ya, berkaitan dengan adab seorang mudaris, orang guru, adab seorang juga penuntut ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisahnya Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Ya, dan ini kalau ya sangat penting untuk kita telaah, kita ajarkan kembali ya, karena memang inilah yang apalagi di zaman canggih seperti ini ya, di mana talaki itu sudah ya orang sudah tidak menganggap penting lagi untuk ilmu datang ke ustadz, ya cukup dengan perangkat-perangkat yang ada gitu ya. Maka bab-bab seperti ini perlu untuk diangkat kembali, diingatkan kembali agar kita sebagai penuntut ilmu ya bisa mendapatkan keberkahan ya dari ilmu, karena itulah yang kita paling harapkan dari menuntut ilmu adalah keberkahan ya. Makanya jazakillah khairan Erna Hidayati atas penulisan tema tentang adab ya, yang adab seorang guru dan adab penuntut ilmu dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Kemudian nanti apa yang mungkin saya sampaikan ya, atau masukan-masukan ini insya Allah tidak akan mengurangi nilai dari skripsi ini ya, mungkin sekedar menambahkan ada hal-hal yang menurut pandangan saya gitu ya perlu ditambahkan atau perlu diperhatikan. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bu Erna ini tentang sosok Nabi Khidir itu ya, sudah dijelaskan dalam di bab 2 ya bab 2 tentang sosok Nabi Musa, sosok Nabi Khidir ya. Nabi Khidir ini menurut Erna itu seorang nabi atau dia seorang hamba yang soleh? Ya, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa Khidir adalah seorang nabi karena kebersamaannya dengan Musa di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Tetapi ulama yang lain mengatakan bahwa dia bukan nabi karena memang tidak ada, Al-Quran tidak menjelaskan secara detail bahwa Khidir ada seorang nabi dan tidak ada hadis sahih yang menjelaskan itu gitu. Dan dalam hal ini saya mengambil pendapat yang kedua. Dia bukan seorang nabi. Dia seorang wali. Seorang wali. Ya. Wali. Ya. Di bab 2 kan dibahas sebagian besar ulama gitu ya. Ya. Sebagian besar ulama mengatakan dia seorang nabi, berarti Erna tidak mengikuti pendapat jumhur gitu ya. Karena saya berpendapat bahwa memang di Al-Quran tidak menjelaskan detail tentang nabi ini, tentang Nabi Khidir ini gitu. Dan tidak ada hadis gitu yang menaskan gitu. Jadi saya lebih mengambil yang kedua. Ya. Meskipun secara letterlock gitu ya, tidak ada secara jelas Al-Quran
mengatakan Khidir ini sebagai nabi, atau bahkan pun nama beliau pun tidak disebutkan secara jelas ya. Tapi isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran gitu ya, yang dijadikan alasan oleh para ulama yang mengatakan Khidir itu seorang nabi, misalnya ya, wa ma fa'altuhu an amri, misalnya ya, aku tidak melaksanakan itu berdasarkan keinginanku, berarti kan atas perintah Allah ya, perintah Allah berarti melalui wahyu, atau juga misalnya ketika Allah mengatakan ayatnya milladuna ilma itu ya, itu tidak ya, itu kan salah satu atau beberapa dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama untuk mengatakan Khidir itu seorang nabi. Jadi untuk karena itu belum cukup. Dalil itu belum cukup untuk menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Ya, menurut saya belum cukup, Ustaz. Karena kita kan berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya. Ya, ulama-ulama yang mengatakan beliau seorang nabi itu mereka tidak berdasarkan Al-Quran atau hadis. Ya pastinya iya. Ya. Pastinya mereka juga mengambil pendapat ini melalui dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi karena saya berpedoman bahwa tidak ada hadis sahih yang mendukung itu, dan di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan secara detail. Jadi entah kenapa saya mengambil pendapat yang kedua, Ustaz. Kan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan ada Rasul minhum man lam naqsushum alaik gitu ya. Ada Rasul, nabi-nabi dan Rasul yang tidak Allah sebutkan gitu ya. Tidak Allah sebutkan, tidak Allah ceritakan gitu ya. Kalau ini Allah ceritakan sosoknya meskipun namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalagi jumhur mengatakan beliau seorang nabi, indikasi beliau seorang nabi kayaknya cukup kuat. Ini gimana menurut Etna? Kan pendapat dari mayoritas ulama itu kenapa? Karena disebut nabi karena kebersamaannya dengan Nabi Musa itu, Ustaz. Dan kalau yang ulama yang lain menyebutkan bahwa beliau bukan nabi itu, jadi pendapat yang kedua itu justru Khidir ini seorang wali, jadi lebih utama daripada nabi, jadi di atasnya nabi gitu, Ustaz. Itu juga menjadi catatan saya, itu seorang wali lebih utama dari nabi. Itu menukil dari mana ya? Maksudnya ungkapan wali itu lebih utama dari. Nah, ini dari buku ini, Ustaz, kisah-kisah Al-Quran yang dikarang oleh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Seorang nabi dengan wali lebih utama mana ya? Nah, untuk itu saya kurang paham ya, karena saya menukil dari sebuah buku dan saya pikir buku ini adalah bagus, lebih utama ini. Bukunya Salah Al-Khalidi ya, kalau nggak salah, yang karena kutip ya. Tapi saya juga nggak tahu ini apakah betul seperti itu bahasanya atau tidak. Tapi memang ini yang saya termasuk catatan saya gitu ya. Ada ungkapan wali itu lebih utama dari nabi. Nah, itu tentu perlu dikoreksi ya. Kalau ibarat itu apakah itu memang ada di buku itu atau salah mengutip ya. Tentu kalau nabi itu ya tentu dia lebih utama dari wali gitu ya, karena nabi itu ya mendapat wahyu dari Allah gitu ya.
Kalau wali ya hamba-hamba Allah yang soleh. Seorang nabi itu pasti wali gitu ya. Tapi seorang wali dia belum tentu nabi gitu. Ini yang mungkin di halaman berapa tuh ya? Itu perlu dilihat lagi apakah betul menukil seperti itu, atau kalau misalnya memang seperti itu nukilannya, perlu kamu kritisi gitu. Ya kalau memang misalnya di situ mau dicamkan wali, nah ini perlu kok kamu komentari gitu, komentari bahwa kalau nabi itu tentu posisinya lebih tinggi daripada wali gitu kan. Allah misalnya menyebutkan laikalladzina namallahu alaihim minan nabiyyin. Ya nabiyyin itu kan disebutkan yang pertama. Wasiddiqin gitu ya. Siddiqin itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada wassalihin. Gitu. Ya. Jadi tetap kamu berpendapat bahwa memilih pendapat yang mengatakan Khidir itu bukan nabi gitu ya. Ya nanti saya mencoba untuk cari referensi lagi Ustaz untuk revisinya ya dengan adanya pertimbangan dari Ustaz. Ya nggak apa-apa, artinya memang itu kan pendapat ya, artinya pendapat para ulama ya. Kalau kamu memang lebih serak atau ya bukan sekedar serak ya, artinya argumen-argumen yang disampaikan oleh ulama mengatakan beliau sebagai wali atau bukan sebagai nabi, ya itu pilihan ya, artinya pilihan itu berdasarkan ilmu gitu ya, landasannya adalah landasan ilmu. Baik. Ya karena masalah Nabi Khidir ini memang perdebatan. Kemudian beliau masih hidup atau sudah meninggal? Nah itu juga ada dua pendapat. Nah, katanya masih hidup karena beliau meminum air kehidupan gitu. Tapi kalau saya kalau yang ini bahwa beliau sudah meninggal. Milih pendapat yang mengatakan beliau meninggal. Ya. Kalau kita sering mendapatkan tulisan atau juga mungkin dalam kitab-kitab gitu ya, orang-orang soleh yang mengatakan bertemu dengan Nabi Khidir, itu gimana? Nah, saya mengutip pendapat dari Hamka ya Ustadz. Pendapat dari Hamka itu bahwa memang Nabi Khidir itu masih hidup. Artinya masih hidup bahwa terkadang kan di tempat yang terpencil itu kita kan mendapati seseorang yang perkataannya itu bijak dan sangat bagus sekali gitu. Jadi jauh dari hiruk pikuk dunia gitu Ustadz. Yang dimaksud Hamka itu seperti itu gitu kan. Bahwa Khidir itu memang ada dan sampai sekarang itu masih hidup. Kiasannya seperti itu Ustadz. Jadi yang menurut Hamka itu Khidir itu sebagai sosok seorang nabi atau karakter? Nah, karakternya bisa disematkan kepada seseorang gitu. Karakternya Khidir ini masih hidup gitu. Jadi bukan kok Khidirnya. Bukan Nabi Khidirnya atau Khidirnya yang masih hidup gitu, yang hadir Nabi yang ada dalam kisah Nabi Musa yang kemudian bagi yang mengatakan itu hidup sekarang itu sosok yang sama gitu ya, bukan itu? Bukan, jadi karakternya aja yang masih hidup gitu kan. Karakternya. Menurut Hamka. Mungkin sama dengan sebagian orang yang melihat Dajjal itu bukan sosok orang makhluk yang namanya Dajjal, tapi ada juga mengatakan Dajjal itu ya seperti karakter pembohong itu Dajjal, kurang lebih seperti itu ya. Iya Ustaz. Ya. Memang kalau perdebatan ulama tentang masalah Nabi Khidir, Nabi atau masih itu perdebatan yang panjang ya. Ibnu Hajar sendiri dalam Al-Isobah kalau nggak salah itu panjang ya beliau membahas tentang itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang meyakini Nabi Khidir itu masih hidup sekarang, itu bisa disalahkan atau tidak? Pendapatnya dikatakan sesat atau tidak? Hidup dari segi apanya nih Ustaz? Fisiknya? Khidir, sosok Nabi Khidir masih hidup. Bukan karakternya ya. Kalau seseorang itu berpendapat kan sah-sah saja ya Ustaz ya. Hak prerogatif mereka gitu.
kalau menurut saya. Ya. Kalau sesat tidaknya, saya tidak berani mengatakan itu. Ya, baik ya. Berarti memang kalau dari penjelasan tadi, ya pendapat ulama yang mengatakan ya, beliau sosok yang masih hidup, kemudian ketika misalnya kita mendapatkan ada ungkapan misalnya si wali anu ketemu dengan Nabi Khidir, artinya itu klaim yang tidak bisa kita mengatakan, nah itu nggak benar itu, gitu ya? Ya, Ustaz. Ya, ya, baik. Insyaallah. Kemudian ini masalah tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, gitu ya. Awalnya kan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah itu untuk menemui Khidir karena sebab apa? Karena sebab kesombongannya, Ustaz. Apa? Karena sebab kesombongannya. Kesombongan? Ya, karena kan di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Musa itu menyampaikan khutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa ditanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, saya. Akhirnya ditegur sama Allah, karena memang ilmu itu tidak dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi Allah kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, sesungguhnya Allah itu memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan dua laut, dan memang dia seorang hamba yang soleh. Ya, betul. Itu kisah awalnya. Tapi ini juga yang mungkin perlu diperhalus kali ya bahasanya. Artinya bukan sombong. Nabi Musa tidak sombong gitu ya. Ya kalau misalnya kesombongan Nabi Musa kayaknya agak gimana gitu. Ibaratnya ya beliau bukan sombong. Kalau para ulama mengatakan ya Nabi Musa menjawab apa adanya sesuai yang beliau tahu gitu kan. Ketika ditanya dikatakan ilmu memang gitu, yang paling pandai memang beliau. Iya, waktu itu yang beliau seorang nabi, belum mendapat wahyu dari Allah, yang paling mengenal tentang ya dari ilmu tentang Allah ya beliau pada saat itu, gitu ya. Jadi mungkin dikoreksi sedikit ibaratnya ya, bukan sombong, ya. Kita untuk menjaga jinabur risalah ya, kita menjaga makom beliau sebagai rasul yang maksum tentunya. Tapi kemudian Allah ingin memberikan untuk pelajaran pada kita ya melalui Nabi Musa. Kemudian dari adab seorang penuntut ilmu dari kisah Nabi Musa itu ada berapa yang kamu ambil? Ada 5, Ustaz. Ada 5. 5 itu saja atau mungkin masih ada kira-kira masih banyak yang bisa digali dari? Mungkin masih banyak yang bisa digali, Ustaz. Mungkin dari tafsir-tafsiran masih banyak yang bisa digali. Ya. Dari adab seorang alim? Ada 4. 4. Ya, 4. Ya, itu memang yang luar biasa. Dan memang masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa digali gitu ya dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, adab seorang penuntut ilmu ya. Tentang sopan santun saja itu ya, itu banyak hal ya yang seperti yang kamu sebutkan itu ya, tentang sopan santun atau adab. Dan para ulama ya seperti Zarnuji tentang ta'alim muta'alim ya, atau Ibnu Jamaah, Tazkiratus Sami, itu kan itu kitab-kitab tentang adab seorang penuntut ilmu atau seorang alim. Baik, itu tadi mungkin secara global ya tentang isi dari skripsi Erna. Selanjutnya mungkin beberapa hal yang mungkin agak detail ya. Pertama di abstrak ya.
itu kamu baca deh abstrak. Bahasa Indonesia-nya Ustaz? Iya, yang abstrak Indonesia, yang baris pertama. Erosi karakter dan perilaku tidak terpuji yang menerpa pendidik. Itu tidak teruji atau tidak terpuji ya? Gimana Ustaz? Oh tidak iya. terpuji atau teruji ya? Iya. Hah? Iya Ustaz, kurang P. Terpuji ya? Ya makanya kemudian ketika kamu translate pakai Google Translate itu ya, nah, itu bahasanya salah jauh gitu. Makanya saya ketika saya baca mohon maaf saya screen ya. Nah, ini ya ta'akul sakhsiyah wasuluk ghairul mukhtabar. Benar sih, ghairul mukhtabar tidak teruji sebenarnya. Mereka maksudnya kan tidak terpuji gitu ya. Jadi ya ini karena kamu salah inputnya, maka Google juga salah ngasih terjemahannya gitu. Suruh apa yang tidak terpuji apa? Gimana Ustaz? Bahasa Arabnya tidak terpuji apa? Tidak tahu. Apa? Kalau akhlak al-mahmudah ya, atau akhlak az-zamimah misalnya lawannya gitu ya. Ayo, akhlak terpuji dengan akhlak yang tidak terpuji gitu ya. Kemudian ya jadi tadi karena awalnya teruji maka dikasih outputnya sama Google ya mukhtabar gitu ya, baru mukhtabar dari Google kan ya? Iya Ustaz. Kemudian ini juga al-mu'allif ya kalau pasnya biasanya digunakan bahis saja gitu ya. Turidu al-bahithah atau al-bahith. Ya kalau mu'allif pengarang besar gitu. Kemudian juga ini Allah ingin memperingatkan Musa gitu ya. Tahdzirullah lin Nabi Musa alladzi sya'ara bil adka. Tadi bukan bil adka nih ya, bil apa nih? Bil apa? Tadi kan pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya kalau dari riwayat-riwayat kenapa Musa mengatakan ya, jawabannya saya apa? Azka atau a'lam? Hah? Kalau bahasa dari riwayat kan a'lam ya, jadi juga a'lam aja. Tanzirul Nabi Musa alladzi ajaba soal misalnya atau pokoknya ini di al-a'lamnya ya. Kemudian azmumus an-Nabi Musa al-qawi ala dirasah. Dirasah ini kayaknya juga kurang tepat pilihan katanya ya, mungkin lebih tepatnya ala thalabil ilmi gitu ya. Ya, ala thalabil ilmi. Kemudian Khidir Yahdi mengarahkan gitu ya, maksudnya memberi petunjuk itu ya. Itu maksudnya kali ya. Mungkin yang tepat mungkin yursyid ya. Kemudian apa nih? Khidir sobur atau bikhon haziman li Musa, apa maksudnya? Apa? Khidir itu? Khidir sabar dan tegas. Oh, tegas. Khidir ya, sobir aziman. Ini juga perlu diperbaiki nih, apa yang tepatnya Ustaz Abdul Qadir dan insyaallah. Baik, kemudian ini rujukan-rujukan ya ke hal misalnya tentang kisah ya, bahwa membagikan Al-Quran 3 tauhid, akidah, kedua ahkam, 3 kisah-kisah. Ini kan biasa dalam kitab-kitab ulumul Quran ada gitu ya, jadi tidak pas misalnya rujuknya ke
tulisan di Kompasiana misalnya ya. Nanti kan kita mahasiswi ulumul Quran gitu ya, dan tafsirnya ini bisa kita dapatkan dari sumber-sumber langsung ya, kita para ulama ya, kita mana Al-Qattan atau ulumul Quran yang lain ya. Kemudian ya, ini juga di ayat kurang alif ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, di halaman berapa nih? Halaman 5 ya, halaman 5. Nah, karena ini ayat ya, penting untuk jangan sampai kelewatan ya. Di ini ya teknis saja sih, insya Allah tidak terlalu. Nah ini juga dalam Masnaf. Nah ini yang benar apa? Abdul Razak dalam kitabnya ini Musannaf ya, bukan Masnaf ya. Musannaf itu istilah dalam kitab-kitab hadis, ada sihah, ada sunan, ada musnad, ada musannaf ya. Jadi musannaf ya. Nah ini juga karena mereka bernama bahwa wali lebih utama daripada nabi. Ini menukil dari Al-Khalidi ya, Salah Al-Khalidi. Kalau memang tadi kalau memang nukilannya benar, mungkin bisa kamu bantu catatan kritisi gitu ya. Nah, atau mungkin juga Syekh Al-Khalidi rahimahullah punya mengkritisi ini kalau beliau menukil gitu ya. Kemudian ada hal yang sedikit saja sih, tidak secara garis besar sudah insya Allah cukup bagus. Bahasa Arab gitu ya, apa tuh yang rohabatus sodar, kamu tulisnya apa gitu di ini ya. Sifat seorang guru atau seorang murid. Ini kalau ini rabasa as-sahadu apa ya? Ini apa rabasa as-sahadu? Mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu kamu nukilnya apa benar seperti ini. Kalau apakah maksudnya rohabatu sodar gitu, lapang dada? Ya setahu saya kalau lapang dada itu rohabatu sodar. Nggak tahu kamu menukilnya seperti ini dari rujukan aslinya seperti ini atau seperti apa? Ya tadi perlu ditakkid lagi. Tapi kalau maksudnya lapang dada itu ya tadi rohabatu as-sodar, rohabatu sodar. Baik, mungkin itu saja Ustaz Walhan dan Ustaz Abdul Ghani. Mungkin masukan dari saya atas tulisan atau skripsi dari Erna Hidayati. Jazakumullah khairan. Baik, nashkur li fadilatil Ustaz Nizaruddin, nashkur li fadilatihi ala mudakhalati wa ta'qibatihi وتعليقاته القيمة في هذه المناقشة لأجل إصلاح وتصحيح البحث لإرنا هدايتي. طيب الآن ننتقل إلى المناقش التالي الدكتور عبد الغني، وليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru li fadilati al-Rais al-Mudir li hadhihi al-jalsah wa li hadhihi al-munaqashah Ustaz Ahmad Falhan MA
Wa nashkur li fadilati Ustadz Izaruddin al-Majistir al-Munakish al-Awwal. Jazakumullah khairan atas masukan-masukannya yang luar biasa ya. Walaupun kelihatannya sederhana tapi ternyata pelik ya. Jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang keliru ya. Tadi ada beberapa poin yang penting, nanti Bu Erna bisa menindaklanjuti. Yang pertama, Nabi Khidir, pendapat jumhur ulama beliau sebagai nabi, sementara Bu Erna menyimpulkan bukan ya. Nah, nanti coba didalami lagi karena ini sangat penting, karena nanti kalau ditanyakan pasti Bu Erna akan terus menyampaikan karena penelitiannya tentang itu. Kemudian yang kedua tadi, kedudukan wali lebih tinggi dari nabi. Kalau memang itu betul apa yang dikutip, berarti perlu dikritisi. Tadi merujuk kepada ayat yang sudah dibacakan oleh Ustadz Nizar, Masya Allah. Kemudian tadi poin yang terakhir menurut saya tadi yang disampaikan terkait dengan apakah Nabi Khidir masih hidup, kalaupun masih hidup, apakah karakternya atau memang sosoknya yang dulu pernah hidup pada zaman Nabi Musa ya. Nah ini perlu diperjelas karena mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan di masyarakat atau di ya orang akan menyampaikan ke kita tentang 3 hal ini. Tapi setidaknya bisa diperdalam ya, insya Allah. Nah dari saya pribadi ini bersyukur dengan penelitian ini. Nah, jadi hari ini ya cukup bagus karena memang ada fenomena real yang kita hadapi, konflik antara guru dan murid ya, yang kadang-kadang sampai pada level yang luar biasa. Di Gunung Sindur ini saat ada sekolah yang dirusak karena ada siswa SMP negeri yang tidak lulus, Ustaz. Jadi ketika tidak lulus, sekolah itu dipecahkan kacanya dan seterusnya. Ini luar biasa. Di dunia perguruan tinggi yang kita dengar ya belakangan yang cukup marak, ini kan cukup menggores hati dan perasaan kita. Bagaimana di level pendidik yang paling tinggi ternyata peluang untuk melakukan kekhilafan itu cukup besar ya. Nah ini juga sesuatu yang menurut kita ironis begitu, padahal justru di lembaga ilmu itulah diharapkan nilai-nilai bisa dijaga dan bermunculan. Nah ini saya kira apakah Bu Erna menyajikan data-data yang lebih detail ya terkait dengan fenomena yang ada di apa yang cukup menarik begitu ya dari Bu Erna di latar belakangnya. Silakan. Saya mengangkat beberapa kasus Ustadz. Dari 4 kasus saya mengangkatnya, yaitu yang tidak boleh sebutkan namanya ya karena dalam penelitian ilmiah, jadi disamarkan. Seperti kasus di Kota Pasuruan, seorang pendidik itu menampar 13 muridnya, gitu. Dan itu berulang kali sampai 3 kali melakukannya gitu. Padahal dari salah satu siswa itu udah beritikat baik untuk meminta maaf, namun sang pendidik ini tetap menamparnya dengan keras. Kemudian yang kasus yang kedua di Kabupaten Konawe itu seorang peserta didik itu berinisial A itu sebenarnya sangat sepele ya. Diperintahkan untuk duduk di depan kelas karena waktu itu ada ujian gitu. Dan ketika sang peserta didik itu mengangkat kursinya dan ternyata salah satu kaki kursi itu terjatuh gitu kan karena menimbulkan bunyi, akhirnya sang pendidik itu sampai marah gitu kan. Akhirnya dipukul
karena merasa tersinggung ya, pendidik ini merasa tersinggung, akhirnya dipukul, kemudian akhirnya si peserta didik ini langsung pingsan. Dan ternyata si peserta didik itu dalam kondisi puasa, Ustaz. Masya Allah. Ya. Yang ketiga adalah yang dulu seorang pendidik yang dipukul oleh didiknya ketika ditegur dalam pelajaran seni rupa sampai akhirnya berujung pada kematian. Kemudian yang di Gresik, Jawa Timur juga ketika seorang peserta didik itu merokok, kemudian ditegur, justru sang peserta didik itu menantang pendidik yang telah menegurnya. Jadi memang banyak kasus ya, Ustaz. Nah, kemudian dari karakter yang ditemukan, mana karakter peserta didik yang menurut Bu Erna ini sangat strategis ya dari peserta didik? Mana yang paling penting untuk ada pada seorang peserta didik? Ya, rasa sopan santunnya, Ustaz. Rasa sopan santunnya itu sudah hilang ya untuk anak-anak sekarang, untuk peserta didik sekarang, sehingga bisa menimbulkan hal-hal negatif seperti itu. Meskipun memang permasalahan peserta didik itu tidak langsung timbul demikian, pasti memang ada yang melatar belakangnya. Kalau dari seorang pendidik? Dari seorang pendidik mungkin tidak adanya keinginan untuk membimbing atau mengarahkan ya, dan tidak ada kesabaran dari seorang pendidik itu dalam menghadapi perilaku dari peserta didiknya. Oke, ya. Kemarin kita sempat menindaklanjuti ya dari beberapa karakter ini. Jadi sekarang ini kan ada metode living Quran ya. Kemarin kita coba hasil penelitian ini, poin-poin tadi kita coba uji lapangan di pesantren. Nah, kita coba itu karakter-karakter tadi dijadikan kuesioner. Nah, yang menarik kemarin yang kita kaji adalah peserta didik. Ternyata mayoritas santri-santri di pesantren itu punya tuh karakter sabar, tawadu, dan seterusnya. Tapi yang rata-rata kurang itu rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu ternyata tidak muncul itu. Padahal beberapa kali kita adakan kita uji ulang begitu ya. Kemudian mereka diberikan semacam pembekalan, pentingnya rasa ingin tahu. Kalau kita punya rasa ingin tahu, mungkin setelah belajar dengan guru kita akan belajar lebih banyak lagi, dan bisa jadi ilmu yang kita dapatkan justru lebih banyak hasil pencarian otodidak ya. Ternyata itu yang kurang. Nah, ini mungkin nanti Bu Erna bisa menindaklanjuti ya, mencoba menjadikan ini satu perangkat untuk penelitian di lapangan. Ya barangkali nanti akan ada penelitian berikutnya, bagaimana menguji mana yang kurang dari pendidik kita, mana yang kurang dari peserta didik kita, dan itu perlu kita sempurnakan. Saya kira itu Ustadz Falhan, jazakumullah khairan. Ustadz Nizar, masukan-masukannya luar biasa untuk menyempurnakan skripsi ini. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغني، نشكر لفضيلته على الملاحظة والمداخلات القيمة الرائعة في هذه المناقشة. نعم، ونشكر كذلك على إشرافه للباحثة إرنا هدايتي. والآن يعني الساعة 10:00 والنصف، يتبقى لنا أوقات، يعني يتبقى لنا أوقات نصف ساعة إن شاء الله. الآن جاء دوري
Sekarang giliran saya untuk menguji skripsi daripada Erna Hidayati. Kalau yang saya baca dari skripsi Erna, memang dari sisi metodologinya sudah bagus, tapi dari sisi referensi yang saya masih ada iktirah terhadap Erna, Ibu Erna Hidayati. Ya. Misalnya ya, saya lihat di sini, coba anti lihat halaman 11 coba. Coba halaman 11. Ya. Nanti di sini membatasi tafsir ya. Iya, Ustaz. Betul? Halaman 11. Betul ya? Iya, Ustaz. Pembatasan masalah. Ada berapa tafsir yang anti 4. ambil di dalam penelitian ini? 4. Tafsir Al-Munir. Siapa pengarangnya tafsir Al-Munir? Wahba Azwaili. Wahba Az-Zuhaili pakai H atau pakai H? H. Kalau bahasa Indonesia pakai H. Iya, kalau bahasa Arabnya? Az-Zuhaili. Mungkin H ya, Ustaz. H, Ustaz. Nanti mengutipnya dari mana? Dari terjemahan atau dari terjemah, Ustaz? Ini? Terjemahan. Kalau tulisannya benar pakai H. Zuhaili. Az-Zuhaili. H. Tafsir Al-Munir. Kan? Tafsir tematik surat Al-Kahfi Al-Mu'min. Siapa pengarangnya itu? Muhammad Ali Al-Sobuni. Tafsir tematik surat Al-Kahfi sampai Al-Mu'minun. Qobasun min bahasa Arabnya. Qobasun min Al-Quran. Dan tafsir Al-Misbah, tafsir fi Zilal Al-Quran. Kenapa harus dibatasi kitab tafsir? Alasannya kenapa? Kenapa harus dibatasi? Kenapa? Dengan tafsir-tafsir yang lain kenapa? Tafsir-tafsir yang lain sebenarnya kenapa? tidak masalah. Ada kesamaan. Maksudnya terdapat kesamaan di dalam penafsirannya. Jadi saya mencukupkan untuk 4 ini. Oh, untuk 4 ini. Kenapa tidak ada tafsir yang klasik? Tafsir kontemporer semua. Saya mencoba untuk membaca dari Ibnu Katsir, ternyata penafsirannya juga hampir sama, Ustadz. Oh, berarti siapa yang mencontoh ini? Ibnu Katsir atau sebaliknya? Tafsir-tafsir yang belakangan yang mencontoh Ibnu Katsir? Yang belakangan, Ustadz. Yang belakangan mana? Yang belakangan yang mencontoh. Yang kontemporer. Mengutip dari Ibnu Katsir. Nah, kenapa nggak kembali langsung ke Ibnu Katsir? Karena menurut saya bahasa dari empat tafsir ini menurut saya mudah saya pahami. Oh, alasannya begitu ya. Jadi mudah dipahami gitu. Jadi yang lain tidak ada terjemahnya begitu? Ada, Ustadz. Ya, tafsir yang lain ada terjemahnya enggak? Ada, Ustadz. Ibnu Katsir ada terjemahnya. Ada terjemahnya. Kenapa enggak merujuk ke Ibnu Katsir, Qurtubi, yang bil ma'thur lah ya? Ya karena ini sudah melalui berapa tahap ya. Terjemahan, nanti mengutip itu kan terjemahannya kan. Bisa saja ada yang tidak dimasukkan. Kenapa tidak langsung saja tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Tabari gitu? Karena ini berkaitan dengan sejarah.
sejarah umat manusia. Dan yang konsen dalam sejarah tarikh itu Al-Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Itu. Mohon maaf, ini semua lewat. Semuanya bagus. Cuman ada tafsir yang klasik lagi. Saya harus katakan di sini tafsir apa namanya? At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Mestinya harus ada. Karena ini kajian tafsir. Itu saja sih. Ya semuanya bagus semua. Tafsir fi Zilalil Quran Said Qutb itu mengutip dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau membawa buku-bukunya ke dalam penjara dan diantaranya tafsir Ibnu Katsir. Beliau kutip. Jadi alasannya tadi karena lebih mudah gitu ya. Oke. Kemudian saya ini cross check aja. Lihat halaman 29. Halaman 29. Sudah? Sudah. Itu nanti Ibu Erna dalam mendefinisikan Nabi Musa keturunan Bani Israel dari pasangan Imran bin Kohat bin Lawi bin Yakub dan Yukabat. Dari mana itu ininya? Sumbernya dari mana? Sebenarnya dari Syamsuddin Nur. itu ada Rasulullah. Dahsyatnya doa para nabi. Ya? Gimana, Ustaz? Kutipannya dari mana itu? Syamsuddin Nur. Kenapa kok ngutip dari kitab itu? Tadi makanya saya bilang tadi dalam masalah referensi agak masih kurang. Ya seperti begini kan tadi itu saya kembali ke kitab-kitab yang betul-betul otoritatif dalam menjelaskan siapa sebenarnya Nabi Musa itu kan banyak. Bisa dari Al-Bidayah wal Nihayah, bisa dari macam-macam. Dari tarikh Tabari biar semakin kuat referensinya ya. Settingnya di mana kalau kejadian daripada cerita ini di mana? Tidak ada ceritanya, Ustaz. Maksudnya tidak ada detail menceritakan bahwa itu di mana gitu, dan masanya masa apa itu saya tidak menemukannya, Ustaz. Kalau tempatnya memang di pertemuan dua laut itu, tapi masanya ketika masa apa dalam episode kehidupan Nabi Musa saya belum menemukan. Iya, belum menemukan ya. Tadi sudah ditanya siapa Khidir itu? Dia seorang manusia atau malaikat? Ini kalau manusia kalau di sini. Kalau manusia itu nabi itu sudah paling yang maksum itu kan nabi. Yang lain sudah tidak ada yang maksum sebagai nabi. Pertanyaannya tadi itu tadi sederhana itu. Kok bisa orang yang tidak disebut dengan nabi, istilahnya ya, kan hamba soleh saja disebutkan, atau dengan namanya saja Khidir, ya, itu bisa mengajari Nabi Musa. Kalau dalam literatur yang kita
baca itu seperti dalam wahyu misalnya. Malaikat datang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang mengajari Nabi Muhammad. Kalau anti contohnya kemana? Ini manusia atau malaikat? Manusia, Ustaz. Manusia. Nah itu yang menjadi pertanyaan itu di situ. Kalau manusia, kok bisa mengajari Nabi Musa? Karena saya tidak Dan mendapatkan. seakan-akan Nabi Musa itu memang Nabi Musa sebagai tilmid di situ. Ya, saya selama membaca tidak mendapatkan informasi kalau Khidir itu seorang malaikat. Belum. Wallahu alam belum. Jadi bagaimana kesimpulannya itu Khidir wallahu alam aja ya. Wallahu alam. Ya nanti dicoba. Dulu saya ada dosen itu ujung-ujungnya setelah diskusi panjang tentang Muhammad, wallahu alam. Ya. Ujungnya wallahu alam. Karena memang banyak buku tentang Khidir ini dan memang sangat kontroversi ya. Oh gitu ya. Disebutkan di situ Majma'ul Bahrain. Di mana itu kira-kira Majma'ul Bahrain? Nah, kalau penelitian yang belakangan sekarang Majma'ul Bahrain itu ada nggak? Ada, cuma saya tidak mencantumkannya. Ada di Tafsir Al-Munir kalau nggak salah. Ada, masih peletakannya laut mana itu. Cuma saya tidak mencantumkannya. Kalau saya peneliti modern itu ada enggak yang seperti Zaglul Najjar, kan dia kan ahli dalam geologi, kan tafsir sains belakangan ini ada tidak yang menyatakan itu Majma'ul Bahrain itu di mana? Majma'ul Bahrain itu artinya apa? Pertemuan antara dua laut. Ya. Dua laut itu maksudnya apa? Laut Merah dengan Laut Putih gitu maksudnya. Laut Merah kan Laut Merah itu di Mesir, Laut Putih Tengah itu juga di Mesir. Al-Bahrul Abyadul Mutawassit di Mesir itu. Di Iskandaria ya, Al-Bahrul Abyadul Mutawassit. Wa fi Misr aidan Al-Bahrul Ahmar. Nah, yang dimaksud dengan dua laut itu apa itu? Dua laut merah dengan laut putih tengah tadi atau apa? Mana coba? Iya, sebenarnya di Tafsir Al-Munir ada, Ustaz. Cuma saya tidak mendetailkan di dalam skrip saya karena saya mendetailkan tentang tadi karakter aja itu, Ustaz. Jadi kalau ini iya, kalau dibahas memang panjang. Saya mendetailkan fokus kepada topik dari tema yang saya ambil. Kan ini ada 23 ayat, kalau misalkan dijabarkan penafsirannya itu sangat panjang sekali. Ya, sudah nggak apa-apa, itu jawaban nanti ya. Jadi coba tadi Anti menyebutkan definisi kisah itu di mana coba? Di halaman 27 ya. Kisah sebagai metode pembelajaran. Kisah menurut Kamil Hasan itu merupakan media untuk mengungkapkan tentang sebuah kehidupan yang mencakup. Enggak, di halaman 27. Iya, 27 ini, Ustaz. Ya, kisah sebagai metode pembelajaran secara bahasa. Secara bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab yaitu kisos atau bentuk jamaknya adalah kisos. Gimana itu kisos? Tulisan Arabnya bagaimana kisos? Ti, so, dan so. Kisos gitu. So, nggak pakai panjang. Walakum fil kisosi hayah. Kisos, maksudnya nggak panjang, Ustaz. Kisos gitu ya. Nah, itu menurut saya itu harus di ini ya,
detailkan ya. Tulisan Arabnya bagaimana kisos. Takutnya orang nyangka itu kisos. Hukum kisah itu. Iya. An-nafsu bin nafsi. Seterusnya. Kisos. Kisos itu apa? Jama' atau atau mufrad dia? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Jamaknya berarti apa? Kosos. Ya udah, saya pengen tahu aja kemampuannya. Berarti di sini ini masih kekurangan sih. Nanti terus ditambal aja, terus dalami bahasa Arab, ya, perbanyak baca literatur. Kalau nulisnya ya sudah bagus. Ya. Cuman di situ saja ya. Memang saya nggak tahu ininya ya. Ini juga pengutipannya juga ini definisi ini ambilnya dari mana? Mustafa DKK Studi Al-Quran. Mestinya kalau ngutip-ngutip definisi dari kamus ya. Kamus seperti Lisanul Arab gitu ya. Al-Mufradat bi Gharibil Quran gitu ya. Nah, di situ ya. Ibu Erna ya. Ya, Ustaz. Coba nanti di ini dan ditambahin lah definisi-definisi ya. Definisi ngambil dari ya kamus-kamus ya. Baik, Ustaz. Itu yang dinamakan otoritatif itu. Kemudian di halaman 27 juga menurut Khalaf. Coba baca juga. Menurut Khalaf bahwa kisah adalah suatu karya sastra. Khalaf. Hasilnya... Coba ulangi. Khalaf apa tadi? Allah. Khalaf Allah. Itu dari mana itu khalaf Allah? Ini saya mengutip dari ini juga pertanyaan ini. Ayat pendidikan. Bacanya juga sudah salah. Bukan khalaf Allah. Ahmad Muhammad Khalafullah. Itu kan yang menulis itu. Al-Fannul Qasasi. Kan bukunya itu kan memang buku yang kontroversi di tahun 1945. Yang mengujinya itu Amin Al-Khuli. Bukan menguji, yang musyrifnya, pembimbingnya Amin Al-Khuli. Suami dari Abdurrahman, Aisyah Abdurrahman bintu Syafi. Saya rasa nanti maksudnya itu khalafullah. Mungkin ya. Ini nanti mengutipnya dari mana tadi? Dari buku studi Al-Quran, teori aplikasi dalam penafsiran ayat pendidikan. Iya, 38 ya. Mustafa, studi Al-Quran, teori dan aplikasinya dalam penafsiran ayat pendidikan. Coba itu apanya dulu? Kisah adalah suatu karya sastra hasil imajinasi sang pembuat kisah yang menganggap bahwa suatu kisah itu bisa benar-benar terjadi, bisa tidak benar-benar terjadi. Peristiwa dalam kisah tersebut disusun atas dasar seni yang indah. Penggambaran yang berlebihan sehingga membuat kisah tersebut lebih menarik. Inilah pandangan seorang sastrawan. Namun bagi ulama menolak definisi tersebut karena tidak bisa diterapkan untuk kisah Al-Quran. Benar terjadi. Jika kisah dalam Al-Quran tidak benar terjadi, berarti Al-Quran bohong. Ya itu betul. Nanti itu maksudnya Ahmad Muhammad Khalafullah. Oke. Terus halaman tadi sudah dikoreksi ya, mulakhas tadi ya. Abstraknya, bahasanya itu harus diteliti lagi, dicari juru ini bahasa ya. Ya. Ya, Ustaz.
Nabi Musa nabi dan adalah seorang hamba. Penulisan ayat-ayat itu kalau bisa ini ya, tulis ayatnya, jangan hanya artinya ya, atau merefer aja. Ini Al-Quran ayat sekian gitu, ya. Saya lihat banyak juga di sini gitu ya. Tulis ayatnya ya. Kemudian di halaman 41. Khidir yang mempunyai ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Tampaknya mengenal jiwa Nabi Musa. Ilmu Apa yang kalau nanti ilmu laduni maksud ilmu laduni yang apa? diterima dari Allah. Hah? Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diterima dari Allah. Jadi kalau langsung, bagaimana Allah langsung ngajarin gitu? Bagaimana? Mungkin langsung Ustaz. Apa Ustaz tidak diceritakan bagaimana Allah menurunkan ilmu kepada Khidir? Yang disebutkan di situ kata laduni. Tapi tidak ada penjelasan. Boleh juga kalau dijelaskan sedikit di catatan kakinya. Apa itu ilmu laduni ya? Iya, baik. Jadi Nabi Khidir itu pakai ilmu laduni berarti dalam mengajarkan Nabi Musa ya. Dan nanti yakin ada itu ilmu laduni ya. Itu untuk Nabi Khidir sudah terbukti Ustaz? Untuk Khidir ya? Untuk saat ini saya tidak tahu. Oke. Coba lihat referensinya apa saja itu. Oke. Berapa seluruh referensinya ini? Ini Bu Erna? Referensi banyak Ustaz. Saya sebagian mengambil dari Ibu. Ada enggak literatur yang asli, yang bukan terjemahan yang anti kutip? Yang bukan terjemahan. Semua terjemahan Ustaz. Yang tidak terjemahan tidak ada? Tidak ada Ustaz. Karena saya kurang paham bahasa Arab. Ya, saya rasa cukup itu ya. Saya ingin meng-cross check ini saja, orisinilitas dari tulisan ini, dan ingin meng-cross check kemampuan daripada Bu Erna ya, terhadap literatur. Saya rasa cukup. Langsung kepada Ustaz Nizam, silakan untuk menyampaikan. Baik, jazakallahu khairan. Syukran Ustaz Ahmad Walhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih Bu Erna Dayati yang sudah menyelesaikan skripsinya ya. Mubarak lagi, semoga berkah ya, karena dengan tanggung jawab ya sebagai ibu, sebagai istri tidak mudah bisa menyelesaikan studi, nulis skripsi. Jadi ini adalah satu hal yang harus sangat diapresiasi gitu ya. Barakallahu laki. Kemudian mudah-mudahan apa yang sudah ditulis oleh Bu Erna bawa keberkahan buat Bu Erna dan keluarga ya. Yang kedua tema tentang adab ya, ini adalah tentang adab ya, adab yang singgung deskripsi ini, adab tentang penuntut ilmu dan adab seorang guru ya. Memang di zaman sekarang ini
yang sekarang kita rasakan adalah krisis adab gitu ya, krisis akhlak. Orang mungkin secara ilmu pengetahuan lebih hebat gitu ya, tetapi adab yang saat ini kita tidak dapatkannya. Karenanya bagaimana para ulama dahulu gitu ya, concern terhadap masalah adab ini, al-adab qoblal ilmu gitu ya, adab sebelum ilmu. Dan ini harus kemudian kita apa kita masyarakatkan dan kita sebarkan lagi bahwa dalam menuntut ilmu itu yang penting adabnya. Kalau adab sudah dilakukan, keberkahan ilmu itu Allah akan berikan gitu ya. Kalau sekarang orang ngejarnya ijazah gitu ya, ngejarnya apa ya tadi sudah selesai S1, S2 dan lain sebagainya, tetapi masalah adab itu tidak diperhatikan. Dan syukron Bu Erna yang kembali mengingatkan kita tentang masalah adab ini. Semoga terus semangat untuk menuntut ilmu ya, baik melalui jalur yang formal ya dilanjutkan atau juga melalui jalur yang non formal gitu ya. Terus kita dan ya seperti yang anti tulis gitu ya, orang menuntut ilmu tidak akan pernah puas sebagaimana Nabi Musa alaihissalam sudah mendapat wahyu, sudah menjadi rasul ulul azmi, tapi semangatnya untuk menuntut ilmu tidak pernah surut. Barakallahu fiik Bu Erna. Baik, الآن Ustaz Abdul Ghani, Dr. Abdul Ghani, falyatafaddal mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik ya untuk Bu Erna. Jadi kisah-kisah seorang anak bersama seorang ibu yang berangkat bersama dari rumah menuju lembaga pendidikan ini menarik ya. Mungkin beda dengan kita dulu saat kuliah ya, kita belum ada tanggungan, masih bisa ini. Bu Erna ini, masya Allah ya, alhamdulillah di tengah kesibukannya dan alhamdulillah anaknya yang selesai di SD itu sekarang di Gontor ini Ustaz, masya Allah, mudah-mudahan anaknya jadi alim insya Allah. Ya. Di Gontor. Iya. Kelas berapa Bu Erna ya? Ya Ustaz. Kelas 3 Ustaz. Masya Allah. Doanya yang tanggal 23 insya Allah bisa pulang. Jadi alim insya Allah. Jadi alim. Ya itu saja Ustaz. Ya semangat terus dan mudah-mudahan menginspirasi umat yang lain ya untuk terus berkarya. Insya Allah. Ya itu jazakumullah khairan Ustaz Nizar, Ustaz Falhan. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Abdul Ghani. Ashkur li fadilatihi ala ishrafi wa ala mulahazati wa mudakhalatihi khususan inda al-ishraf wa kadzalika inda hadhihi al-munaqashah. Kemudian selanjutnya ini itu nanti direvisi, ada kesalahan-kesalahan tadi segera disampaikan, kumpulkan pada waktu yang sudah ditetapkan ya, segera mungkin. Jazakallahu khairan katsiran. Wal an yani kalimah khitamiyah min al-bahith. Sekarang dari peneliti sendiri silakan. Jazakumullah kepada Ustadz Ahmad Nizaruddin dan Ustadz Ahmad Falhan yang telah memberikan masukan, koreksi, saran atas sangat luar biasa. Semoga saya bisa memperbaiki literasi untuk kemudian hari. Dan kepada Ustadz Abdul Ghani, jazakallah atas segala bimbingannya dan arahannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi insya Allah tepat waktu. Dan kepada teman-teman Ummahat, tetap semangat, jazakallah atas segala supportnya, doanya, dan tetap semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Kegagalan adalah memang hal yang biasa, tapi kalau antum mau bangkit itu baru luar biasa. Semangat Ummahat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping ummahat juga bapak-bapak juga. Jangan ummahat aja, bapak-bapak juga harus bangkit. Iya, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Nashkur li fadilatil Ustaz Nizaruddin al-Majistir wa Dr. Abdul Ghani al-Majistir wal bahitha Emma Hidayati, Ibu Emma Hidayati, dan juga yang hadir semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala partisipasinya telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah khairan katsiran. Liqa wa ilal multaqa qariban bi masyiatillah. Astaudi'ukumullah fi ri'ayatillah wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Emma. Selamat Bu Emma. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Heboh nih umat, heboh. Kena Hidayati SAG. Ya. Jazakumullah Ustaz Nizar, Ustaz Farhan ya, pamit ya. Ya, semangat semuanya. Kali ini ada ngasih selamat. Selamat Bu Emma. Ya. Iya, waktu di aku juga pada nggak berani kan, ada diem semua. Itu anaknya. Jam 8. Masih mau dapat itu. Dan ditutup. Tutup. Ayo pada keluar. Tutup. Tutup, ini punya orang. Orang yang bisa samain Ini siapa ini? Bang.